Sedikit cerita dari gua. Jadi dulu di kampung gue punya temen. Gue berteman dengan dia dari kecil. Sebut aja namanya Tono. Kemana-mana gue selalu sama dia sampai kira-kira kelas 3 SMP. Jadi gue tahu kepribadiannya Tono seperti apa. Gue tahu Tono orangnya kalem. Tono tuh orangnya polos, jujur, dan juga gak neko-neko lah. Suatu ketika gak ada angin, gak ada hujan. Di kampung gue geger karena salah satu warung di kampung gue yang jaraknya gak sampai 4 rumah dari rumah gue itu kemalingan. Info yang gue dengar, warung tersebut dibobol oleh beberapa orang. Isi warung ludes. Akhirnya si pemilik warung menghubungi polisi. Singkat cerita, polisi berhasil menemukan para pelaku. Yang gue kaget, ternyata salah satu pelaku itu adalah Tono, teman gue dari kecil. Akhirnya Tono pun dipenjara. Selang beberapa tahun, Tono akhirnya bebas. Dia pulang ke rumah berniat untuk bertemu dengan keluarga dan memperbaiki segalanya. Gue tahu Tono sebenarnya anaknya baik. Gue gak tahu kenapa dia bisa kayak gitu. Tapi setelah Tono pulang, kondisi saat berubah. Tono gak diterima sebagai Tono yang dulu. Tono yang sekarang dikenal sebagai Tono maling, Tono penjahat, atau Tono residivis. Akhirnya Tono pergi dari rumah. Keputusan itu dibuat supaya keluarganya gak malu dengan kehadirannya, dan supaya warga juga udah gak ngomongin dia lagi. Gue jadi mikir, Tono emang salah, tapi dia udah nyelesain hukumannya. Kenapa dia harus kena sanksi sosial yang gak ada habisnya sih? Kenapa kita seperti berkawan dengan hal-hal kayak gini? Kita tuh gampang ngejudge orang, dan kita gampang ngasih cap buruk ke orang lain. Sadar gak sadar, terima gak terima, ini adalah dampak dari stigma. Sering banget kita ngalamin, atau bahkan kita sendiri yang ngelakuin. Menuduh, memfitnah, menggosip, dan segala macam hal-hal yang menyangkut penilaian buruk terhadap citra seseorang atau kelompok. Dibilang pelit lah karena lo orang Padang, dibilang preman karena lo bertato, atau bahkan dibilang teroris cuma gara-gara lo berjenggot. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa stigma melekat erat dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita ngelihat definisinya, stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Kemudian stigma sosial adalah penolakan keberadaan seseorang atau kelompok pada lingkungan tertentu karena sudah dianggap tercela. Ini yang dialami Tono tadi. Stigma terdiri dari 5 model. Yang pertama adalah label. Maksudnya stempel atau cap negatif yang diberikan kepada seseorang. Ini gampang banget dilakuin. Lo pasti pernah kayak gitu. Stempel negatif efeknya bisa permanen. Gini deh, contohnya yang sering banget terjadi di kita. Ada anak yang dicap bodoh di kelas, kemudian dia diperlakukan seterusnya sebagai anak yang bodoh. Nggak dikasih kesempatan, selalu di skip kalau ada kuis. Ya karena dia udah dicap gak bakalan bisa ngerjain kuis itu. Dan akhirnya si anak jadi gak percaya bahwa kebodohannya itu bisa diperbaiki, sehingga dia jadi putus asa untuk belajar. Itulah kenapa kadang-kadang di sekolah guru justru menempatkan anak-anak yang gak pinter itu berada di belakang, dan anak-anak yang pinter duduk di barisan paling depan. Kemudian model yang kedua adalah prasangka, yaitu anggapan masyarakat terhadap seseorang yang dianggap tercela.
Padahal belum tentu juga anggapan itu benar. Model stigma yang ini kayaknya sering banget kita jumpai di ibu-ibu. Atau kita sendiri juga pernah ngelakuinnya. Ngomongin kejelekan orang lain, ngegosipin orang lain tanpa mengkonfirmasi kebenarannya. Stigma yang ketiga adalah stereotip, yaitu stigma yang berbentuk penilaian secara umum kepada seseorang atau kelompok orang. Hanya melihat dari penampilan dan latar belakangnya saja. Sebenarnya cara pandang model stigma stereotip ini bisa menghasilkan prasangka positif atau prasangka negatif. Tapi kebanyakan sih yang dipakai prasangka negatif. Bahkan sekali-kali bisa menghasilkan diskriminasi dalam beberapa kasus. Nah, misalnya kayak pernyataan di awal tadi, kayak orang Padang itu pelit, kemudian Cina itu identik dengan sipit, hitam itu identik dengan negro, laki-laki itu logis atau perempuan itu lebih cengeng. Ini contoh stereotip yang ujung-ujungnya bakal menghasilkan diskriminasi. Yang keempat ada diskriminasi. Stigma berupa perlakuan yang tidak seimbang dan tidak adil terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan ras, suku, agama, dan golongan atau SARA. Diskriminasi dominan muncul karena perbedaan yang dicerna dengan tidak bijak. Diskriminasi juga terbentuk dari prasangka-prasangka, melihat seseorang lebih baik darinya. Mayoritas, minoritas, terlalu banyak yang dibahas kalau kita ngomongin diskriminasi. Diskriminasi agama, diskriminasi ras, fisik, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, diskriminasi terhadap penderita HIV, dan lain sebagainya. Sampai pada stigma yang terakhir, yaitu pengucilan. Yaitu stigma yang berbentuk perlakuan terhadap seseorang atau kelompok yang menyebabkan si korban merasa terasing, ditolak, dijauhi dari pergaulan, sehingga merasa tidak diterima lagi oleh orang-orang sekitarnya. Ini yang terjadi sama Tono tadi. Pengucilan adalah klimaks dari stigma yang ada. Terus gimana cara mengatasi stigma kalau kita di posisi sebagai korban yang kena stigma? Pertama-tama, tunjukin perubahan sikap sehari-hari. Tunjukin ke mereka kalau lo telah berubah. Tunjukin ke mereka kalau apa yang mereka sangka selama ini adalah salah. Ungkapin keinginan lo untuk berubah. Ungkapin kepada teman atau orang-orang di sekitar lo. Yang terakhir, ikut kegiatan sosial, berbaur dengan masyarakat. Sosialisasi itu penting supaya mereka punya kepercayaan kepada lo, dan mereka juga menilai lo dengan citra yang baik. Kesimpulannya adalah stigma udah melekat banget di masyarakat. Kita kadang-kadang gak bisa menghindari atau menolaknya, atau justru kadang-kadang malah kita yang melakukannya. Teruslah berpikir positif, karena gak ada manusia yang sempurna. Dan buat korban, jangan dendam. Gak usahlah terlalu diambil hati, apalagi bisa putus asa. Pilihan ada di tangan lo. Lo mau nyuekin atau tunjukin ke mereka kalau yang mereka tuduhin itu salah. Tunjukin dengan hal-hal yang positif, mungkin dengan bikin karya atau semacamnya. Dengan begitu, akan muncul kepercayaan dari orang-orang di sekitar lo, sehingga lo punya citra yang positif di mata mereka. Udah saatnya kita berpikir lebih bijaksana dan menganggap stigma bukan lagi masalah. Fokus aja untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena lo gak bisa merubah penilaian orang lain tanpa merubah diri lo dulu. Ini Stigma Indonesia. Salam kenal dari gua. Kita bakal sering ketemu dan gua bakal sering bercerita. Mudah-mudahan lo suka sama cerita gua dan semoga cerita gua ada manfaatnya.
like and subscribe kalau lo suka. Dan supaya gue bisa cerita lebih banyak lagi. Akhir kata, terima kasih.